Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, Arlin Syafitri. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Di channel ini aku akan membahas tentang criminal case dan horror story. Jadi kalau kalian suka dengan salah satu topik tersebut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah ya. Di video kali ini guys, aku akan menceritakan kasus dari negara Jepang lagi, yaitu seorang anak laki-laki yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Bahkan dia juga nggak merasa bersalah sama sekali guys. Dan dia juga mengulangi kesalahan dia yang sama setelah dia dibebaskan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Yukio Yamaji lahir pada tanggal 21 Agustus 1983. Dia terlahir sebagai anak tunggal dari sepasang suami istri yang tinggal di kota Yamaguchi, Jepang. Yukio ini dibesarkan tanpa figur ayah karena ayahnya sudah meninggal dunia sejak dia duduk di bangku sekolah dasar. Jadi keuangan keluarga mereka ini berantakanlah setelah sang ayah meninggal. Kemudian ibunya bekerja di sebuah toko untuk menafkahi keluarga untuk menggantikan sang ayah. Yukio ini guys di sekolah dikenal sebagai anak yang pendiam dan suka menyendiri juga, dan jarang banget berbicara dengan teman-temannya di sekolah, terutama teman-teman wanitanya. Tapi dibalik sifatnya yang pendiam ini, Yukio juga sebenarnya memiliki sifat pemberontak yang kadang-kadang dilampiaskannya dengan kekerasan. Bahkan ya guys, Yukio ini pernah memecahkan kaca sekolahnya sendiri loh, karena dia ini lagi kesal gitu. Setelah lulus SMP, Yukio ini memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya lagi, dan untuk mengisi waktu luangnya dia bekerja sebagai pengantar koran di sekitar kotanya. Dan selama itu pula Yukio ini sudah berkenalan dan jatuh hati dengan seorang gadis yang lebih tua darinya. Nama gadis itu dimana-mana aku nggak ketemu guys, jadi kita sebut aja namanya si gadis ya. Yukio ini bertemu dengan gadis di salah satu toko mainan langganannya. Setelah berkenalan, mereka ini jadi semakin akrab guys, dan sering bertemu juga. Jadi akhirnya mereka ini memutuskan untuk menjalin hubungan, yaitu berpacaran. Namun hubungan asmara mereka ini tidak berlangsung lama guys, karena si perempuan ini memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Yukio. Tapi Yukio ini nggak mau putus guys, dia tuh pengen terus bersama si gadis. Ibu Yukio pun curiga nih, kayaknya anaknya nih sedang berhubungan atau pacaran dengan seorang gadis yang umurnya lebih tua dari anaknya. Dan tanpa diketahui oleh Yukio, ibunya ini menghubungi si gadis guys untuk memperjelas gitu hubungan apa yang gadis ini sedang jalankan dengan anaknya si Yukio. Gadis yang ditelepon ibunya Yukio ini tentu saja lah kan menyangkal, karena memang sebenarnya kan dia udah pengen hubungannya sama Yukio itu kan berakhir. Lalu si gadis ini sedikit marah lah guys, jadi dia menghubungi Yukio nih untuk menanyakan, kenapa kamu kasih nomor aku ke ibu kamu, tadi ibu kamu nelpon aku gitu, menanyakan hubungan kita. Mendengar teguran dari si gadis, Yukio pun marah guys, dan dia langsung berencana untuk menghabisi nyawa ibunya sendiri. Dan sekarang kita masuk ke pembunuhan pertama Yukio. Pada tanggal 16 Juli tahun 2000, Yukio ini yang saat itu berusia 16 tahun, dia mengambil tongkat baseball yang terbuat dari metal dan memukuli ibunya berulang-ulang kali secara tragis. Yukio ini memukul kepala dan juga badan ibunya belasan kali guys. Ibunya pun meninggal dengan tulang rusuk yang patah dan wajahnya pun hancur hingga sulit untuk dikenali. Beberapa hari setelah dia membunuh ibunya, dia menelpon gadis nih, mengundangnya untuk datang ke rumah untuk makan siang. Tetapi kelakuan Yukio ini sewaktu gadis ke rumahnya untuk makan siang agak sedikit aneh nih guys, karena dia terus-terusan nanya ke gadis, apakah kamu mencium bau darah gitu katanya. Dan tak lama kemudian Yukio ini dengan sangat bangga guys menunjukkan mayat ibunya ke depan si gadis. Gadis pun tentulah kan sangat terkejut dan dia langsung segera pulang ke rumah. Gadis pun langsung melaporkan kejadian yang dia lihat tadi ke kantor polisi. Yukio akhirnya ditangkap dan diadili. Pihak pengadilan pun akhirnya memutuskan Yukio harus menjalani hukuman di tahanan remaja karena usianya yang masih di bawah umur.
Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan nih guys, bahwa yang dilakukan Yukio itu adalah tindakan hukum pertamanya dan dia juga mengakui semua perbuatannya. Pihak pengadilan pun percaya bahwa Yukio ini dapat direhabilitasi dan dilepaskan kembali ke masyarakat. Yukio ini mengatakan kepada polisi guys bahwa dia memutuskan untuk membunuh ibunya itu karena ibunya itu memiliki sifat yang boros dan telah menghabiskan banyak uang dan juga menumpuk hutang yang sangat besar. Dan tentu saja alasan pertamanya adalah ibunya ini telah lancang menelpon gadis yang dia cintai dengan tujuan untuk mengakhiri hubungan mereka. Pengadilan merasa bahwa Yukio tidak merencanakan pembunuhan ibunya pada awalnya. Jadi dia ini hanya ditahan di rumah tahanan anak di bawah umur yang bermasalah untuk direhabilitasi. Tapi setelah hanya 3 tahun berada di sana, Yukio dinyatakan telah berperilaku baik dan dia diberikan kebebasan bersyarat pada tahun 2003. Sebenarnya menurut aku nggak setimpal banget ya guys, karena dia ini telah membunuh ibu kandungnya secara brutal gitu. Tapi ya begitulah hukum guys, dia soalnya umurnya masih di bawah umur. Yukio dibebaskan pada tahun 2003 karena kedua orang tuanya kan udah nggak ada juga nih guys. Jadi dia itu tinggal sebatang kara. Sejak hari pertama bebas nih dari pusat rehabilitasi anak itu, dia sangat berharap bisa bertemu dengan cinta pertamanya tadi, si gadis. Yukio ini yakin nih bahwa gadis pasti nunggu aku nih keluar penjara. Namun kenyataannya gadis tidak bisa dihubungi sama sekali dan menghilang guys. Ya iyalah, serem banget. Yukio akhirnya pindah ke kota lain dan mendapatkan pekerjaan di Pachin Koparlor, yaitu pusat perjudian yang penuh dengan mesin slot. Tetapi tetap guys, Yukio ini selalu menyempatkan dirinya untuk pulang ke kampung halamannya untuk tetap mencari si gadis. Akan tetapi gadis tidak pernah dia temukan sama sekali. Di tempat kerja barunya itu, Yukio ini berkenalan dengan beberapa teman-teman dan sering pergi bersama juga. Salah satu kebiasaan mereka adalah pergi ke klub malam untuk minum-minum dengan ditemani para pramusaji wanita yang cantik dan tentunya seksi-seksi. Karena pergaulannya yang makin negatif nih, dan gadis juga si cinta pertamanya tadi nggak ketemu-temu juga, Yukio ini jadi frustasi guys, dan dia nggak tahan nih untuk sendiri lama-lama. Jadi ini membuat perkembangan mental Yukio semakin memburuk. Sekarang kita masuk ke pembunuhan kedua Yukio. Yukio selama pindah kota itu guys, dia tinggalnya di tempat dia bekerja. Tapi akhirnya dia menemukan tempat tinggal baru di daerah Osaka. Dan di kompleks apartemen itu ada 2 saudara juga yang tinggal di sana bernama Asuka dan Chichiro Uhara. Meskipun mereka tidak saling kenal nih, Yukio sangat terpikat dengan Asuka. Menurut pengakuan Yukio, dia menyukai Asuka karena Asuka ini mirip sekali dengan si gadis guys, cinta pertamanya. Yukio pun kadang-kadang mengikutinya dan mencari tahu unit mana nih mereka tinggal. Pada tanggal 16 November 2005, Yukio ini mencoba mencari tahu nih guys, di apartemen gadis-gadis itu apakah mereka tinggal bersama orang lain atau cuman mereka berdua aja. Dengan cara dia masuk ke unit apartemen mereka secara diam-diam. Dan ternyata dia tidak menemukan orang lain guys selain 2 gadis tadi. Jadi gadis itu tinggal di apartemen mereka, ya cuman mereka berdua aja. Keesokan harinya setelah Asuka dan Chichiro pulang ke rumah, dia langsung menyergap mereka dan langsung menyekap mereka di apartemen mereka sendiri. Dia menikam wajah mereka dengan menggunakan pisau daging dan langsung menusuk wajah dan dada kedua gadis itu. Dan memperkosa 2 gadis itu ketika sudah tidak berdaya. Yukio menjelaskan perasaannya ketika dia menusuk kedua perempuan itu guys. Dengan sangat kejam, dia merasakan gairah seksualnya semakin meningkat setiap melakukan tusukan ke tubuh korbannya. Dilaporkan bahwa Yukio ini mengalami ejakulasi saat membunuh kedua gadis itu.
Dia juga mengaku mengalami ejakulasi juga saat membunuh ibunya waktu itu. Setelah memperkosa dan membunuh 2 gadis itu, dia ini merokok guys di balkon dan mencuri 5.000 yen atau sekitar 600 ribuan yang dia temukan di apartemen serta korek api juga. Dia berusaha nih membakar unit apartemen itu dan pergi begitu saja. Lalu petugas pemadam kebakaran pun datang dan memadamkan api di apartemen itu. Dan mereka juga tentu saja menemukan 2 gadis itu telah bersimbah darah di apartemen milik mereka sendiri. Dan dari sinilah penyelidikan atas mereka dimulai. Dengan cepat pada tanggal 5 Desember 2005, 20 hari setelah pembunuhan itu, polisi mengetahui nih bahwa Yukio ini pasti orang yang membunuh kedua saudara ini. Yukio pun ditemukan dan langsung dibawa untuk diinterogasi. Yukio pun langsung mengakui dia telah memperkosa dan membunuh gadis itu. Ketika ditanya nih mengenai alasan pembunuhan itu, Yukio mengatakan dia membunuh karena dia merasakan sensasi yang luar biasa dan tidak bisa merasakan rasa nikmat ketika dia membunuh ibunya beberapa tahun yang lalu. Jadi dia memutuskan untuk membunuh lagi nih guys. Sasarannya pun bisa siapa saja, bukan kedua gadis ini aja guys. Tebak guys, kenapa Yukio ini bersedia berbicara dengan polisi dan jaksa? Karena apa? Karena kebetulan jaksa yang menangani kasus ini adalah seorang wanita cantik dengan pandangan mata yang penuh dengan gairah. Itu kata si Yukio. Kepada jaksa cantik itu, dia menjelaskan secara rinci nih di mana dia membuang senjata pembunuhan itu dan di mana dia mengubur senjatanya. Yukio akhirnya didakwa dengan pembunuhan ganda dan jaksa penuntut memiliki cukup banyak bukti bersamaan dengan rincian kejadian dan ditemukannya senjata pembunuhan guys. Yukio juga terbukti bersalah dengan membakar unit apartemen dengan bukti korek api Asuka yang ada pada kantongnya saat dia ditangkap. Jaksa penuntut pun menginginkan Yukio ini dijatuhi hukuman mati guys, karena mereka percaya dia melakukan pembunuhan hanya untuk mendapatkan kesenangan semata dan dia pun tidak merasa bersalah sama sekali atas perbuatan jahat yang udah dia lakukan. Yukio mengatakan kepada pengadilan bahwa dia kemungkinan besar akan membunuh lagi nih jika dia dilepaskan kembali ke masyarakat. Tapi tim pembela Yukio pun berpendapat nih bahwa Yukio ini menderita skizofrenia karena tidak bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah ketika dia melakukan sesuatu tindakan. Tim pengacara Yukio pun mengatakan nih guys, kalau Yukio ini tidak cukup kompeten untuk diadili. Mereka juga menyalahkan pemerintah yang membiarkan orang sakit mental seperti Yukio bebas berkeliaran di masyarakat. Namun hakim menyetujui jaksa penuntut yang bersikeras bahwa Yukio ini secara mental kompeten nih untuk diadili dan disidang. Sidang pun tentu saja langsung dilanjutkan. Pada bulan Mei 2006, Yukio tetap tidak merasa bersalah sama sekali dan dia tidak pernah meminta maaf dan dia juga bilang dia tidak menginginkan apapun lagi untuk hidupnya. Kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya, dan kehilangan si gadis guys, cinta pertamanya tadi adalah beberapa hal yang sangat membuat dia berat untuk menjalani kehidupan ini. Hakim pun memvonis hukuman mati untuk Yukio. Ia pun kemudian dieksekusi pada tahun 2009 saat dia berumur 25 tahun. Dia adalah orang termuda di Jepang yang dieksekusi sejak tahun 1972. Gimana menurut kalian kasus satu ini guys? Lagi-lagi aku sedih banget sama kasus kali ini. Masa tega banget gitu seorang anak membunuh ibu kandungnya sendiri yang udah susah payah ngurusin dia sendiri dari dia kecil gitu, dan sudah bekerja banting tulang juga untuk dirinya. Terus juga menurut aku 2 perempuan tadi tuh sebenarnya bisa diselamatkan kalau Yukio ini waktu membunuh ibunya itu tidak dibebaskan kembali ke masyarakat. Menurut kalian karena apa guys dia tumbuh menjadi lelaki yang seperti itu? Komen di bawah ya. Ngomong-ngomong, gimana ya kabar gadis cinta pertamanya tadi? Dia pasti trauma banget sih ngelihat jasad ibu pacarnya sendiri udah hancur di depan matanya sendiri. Untung aja ya guys ya dia nggak ketemu lagi sama Yukio.
Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat berbuka puasa guys. Bye. Assalamualaikum.